Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana anak-anak pada sehat-sehat hari ini? Nafil katanya lagi pilek, Pak. Oh ya, kalau gitu Nafil semoga cepat sembuh ya dari pileknya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa dipimpin doa terlebih dahulu, barangkali oleh KM-nya siapa di sini? Hasnan ya? Hasnan boleh nih Hasnan. Pimpin doa terlebih dahulu. Oke, Pak. Oke. Hasnan agak dibenerin ya, mic-nya tadi kurang terdengar. Ya, masih belum terdengar. Nah. Sudah jelas, Pak. Nah, sudah ya. Oke. Kalau tadi kalian sudah baca masing-masing ya, kelihatan ya tadi dari gerak-geriknya. Selanjutnya Bapak mulai share screen terlebih dahulu ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sekaligus kegiatan kita menjelang ujian praktik nih, jadi harap disimak lebih baik dari biasanya. Share screen-nya sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Baik, kalau gitu akan kita mulai ya untuk mengefektifkan waktu ya. Pada hari ini kita bakal belajar dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Submaterinya adalah mengenai teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Nah, sebelumnya Bapak akan cek kehadiran dulu. Seperti biasa di sini Nafil hadir? Hadir, Pak. Baik, hadir. Nazir hadir? Hadir. Hadir, bagus. Diva hadir? Hadir, Pak. Kemudian Hasnan hadir? Hadir, Pak. Hadir. Astrid hadir? Hadir, Pak. Oke, kemudian Siti Maryam? Siti Maryam, coba Bapak cek ya. Oh, nggak ada ya. Ada yang izin ke kalian Siti Maryam kemana? Karena tidak ada konfirmasi ke Bapak. Barangkali ada yang tahu? Ini, Pak, lagi pertukaran pelajar ke Kutub Utara. Oh, lagi pertukaran pelajar ke Kutub Utara ya. Semoga banyak ilmu yang bisa diambil dan kembali dalam keadaan sehat ya, karena cukup dingin di sana. Bapak baru tahu nih infonya, mungkin baru banget berangkat ya. Nggak ada konfirmasi juga dari Pak Kepala Sekolah. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Berarti Siti Maryam lagi pertukaran ya. Nah, selanjutnya kebijakan kelas seperti biasa dalam menjalankan kegiatan secara daring, menyalakan kamera yang pertama, kemudian yang kedua hadir tepat waktu. Di sini kalian sudah hadir tepat waktu, alhamdulillah. Kemudian aktif dan kondusif, nanti kalau ada pertanyaan atau kalian ingin bertanya apapun, silahkan ditanyakan. Serta yang terakhir adalah izin dan konfirmasi ya, untuk apapun itu, mau ke belakang, atau ada kendala kamera, atau dalam pengumpulan tugas, dan lain-lain. Termasuk tepat waktu juga dalam pengumpulan tugas. Itu harap dipatuhi ya, sudah cukup jelas. Nah, selanjutnya, ini agenda kita yang akan kita lewati. Sekarang kan ada di tanggal 7 ya. Ini 2 pertemuan terakhir, jadi nanti minggu depan ada pertemuan lagi, mungkin untuk membahas persiapan UAS kalian. Nah, untuk agenda terdekat setelah pertemuan hari ini adalah ujian praktik. Kemudian nanti ada ujian sekolah di tanggal 21. Nah, nanti di tanggal 14-nya kita membahas soal untuk persiapan ujian sekolah. Nah, ini nanti kamera movement ini salah satu bagian yang akan dipraktikkan dalam ujian praktik di tanggal 10 nanti. Jadi harap disimak dengan baik ya. Semangat udah menjelang akhir, jangan jadi lemas-lemas ya, harus semangat. Nah, sebelum dimulai nih, sedikit stimulus sama kalian. Baru-baru ini ada film yang lagi booming banget. Ya, pasti juga adik-adik semua tahu KKN Desa Penari ini udah tembus sampai 9 juta penonton. Wow, angka yang besar, dan itu film terlaris sepanjang masa dan sejarah di Indonesia sampai saat ini. Ada yang kemarin nonton film ini nggak? Nonton saya, Pak, pas malam takbiran malah nonton. Wih, pas malam takbiran. Itu sensasinya gimana nonton film ini pas malam takbiran? Sensasinya ya, saya sedih nggak bisa berkumpul sama keluarga. Harusnya kan takbiran ya. Ini malah Ya. nonton. Oh iya betul, ini malah nonton. Kalau dari Nazir nih, dari segi filmnya sendiri, ceritanya, gambarnya itu kayak gimana? Bagus nggak? Kalau gambar, bagus sih. Kalau dari film, kalau misalnya dibanding apa? Misteri itu paling bagus. Kalau misalnya horor kayak misalnya jam scare kayak kurang gitu lah. Jam scare itu jadi kurang menantang. Wis, kurang menantang ya film-film. Oke, berarti Nazir suka film horor yang lebih menantang ya. Tapi dari segi visual berarti bagus ya Nazir? Bagus sih, misterinya bagus. Baik, oke. Nah, di balik kesuksesan sebuah film pasti ada orang di belakangnya. Nah, siapa sih di balik layar dari
keberhasilan 9 juta penonton dari film KKN Desa Penari ini salah satunya dari segi aspek visual pastinya akan kita pelajari hari ini. Ada yang namanya Ipung Rahmat Saiful. Nah, dia siapa? Dia itu sinematografi dari film KKN Desa Penari ini. Jadi salah satu reviewer ini banyak banget yang review ya kemarin. KKN Desa Penari ini kesuksesannya memang salah satunya dari segi marketingnya ya. Sebelumnya karena kan sempat viral di Twitter ya, di tweet. Terus siapa yang pernah baca tweetnya sampai beres? Ada nggak? Oke, nggak ada ya, berarti semua penikmat filmnya ya. Nah itu, jadi salah satu kesuksesannya dari sana. Nah tapi salah satu segi yang diapresiasi adalah dari visualnya, pengambilan gambarnya dan segala macamnya. Nah itu di belakangnya ada seorang Pak Ipung Rahmat Saiful. Nah salah satunya nanti apa yang kita pelajari hari ini akan mendukung kalian untuk menjadi the next Pak Ipung selanjutnya. Gitu. Nah ini Bapak perhatikan nih, Astrid sambil nyemil nggak apa-apa, biar makin semangat sambil nyemil lanjutkan. Nah ini kalau Hasnan ini lagi pakai kacamata hitam, kenapa nih Hasnan? Silau, Pak. Oh silau. Mungkin ini karena seleksi. Mau miji. Ya itu udah di belakangnya, udah di kamar ya, kita mau mijit tuh. Daredevil, Pak. Yang Devil. Wih, oke. Tapi kamu masih dapat menyimak dengan baik kan ya, walaupun pakai itu semua filter ya? Bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau yang lain juga mau pakai filter, nggak apa-apa ya. Tapi jangan pakai ini ya, filter karakter yang muka kalian nggak kelihatan tuh. Nanti Bapak nggak bisa merhatiin, kalian lagi merhatiin atau nggak. Kalau yang kayak gitu masih Bapak tolerir lah. Nggak apa-apa, oke. Ya, lanjut. Nah, kita bakal review tugas dulu yang minggu kemarin udah kalian kumpulkan. Ini dari kelompok pertama ya, tentunya kita mulai dari kelompok pertama, ada dari Nafil sama Diva. Coba akan saya play dulu, kemudian nanti kalian jelaskan ya. Nah, ini Diva sama Nafil, boleh siapa yang mau cerita tentang video yang udah kalian buat? Ini gimana nih? Bagus banget. Nafil, Pak. Nafil, oke. Nafil, gimana nih Nafil? Oke Pak, jadi di sini kami review film Venom ini dan ada kamera movement training. Terus tadi teh Tilt sama ada lagi Dolly sama Visual atau Friend. Oke, berarti itu yang kalian temukan di film Venom ya. Oke, bagus. Udah mau mengerjakan dan menyimak apa ya? Berarti memperhatikan filmnya dengan baik dong ya. Kalau buat motong-motong kayak gini dari awal sampai akhir, akhirnya ada apa aja? Saya berikan apresiasi, keren sekali kalian. Nah, selanjutnya ada kelompoknya Hasnan sama Astrid ya kalau nggak salah, kelompok 2. Coba kita cek. Ya, ada kelompok Hasnan sama Astrid nih. Nggak salah ya, saya ngasih namanya di sini ya. Nah, Coba. nggak benar ya? Oke. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini keren banget nih. Videonya bikin sendiri ya. Terus sesuai analisis atau teknik pergerakan yang udah kalian temui. Ini ada dari Hasnan atau Astrid. Siapa yang mau ngejelasin tentang videonya? Saya boleh, Pak. Boleh, gimana tuh? Jadi di sini kami bikin video sendiri berdasarkan teknik pergerakan kamera yang udah kami temui gitu, Pak. Jadi ada tracking tadi, ada arc, ada zoom in, zoom out, ada crabbing juga, terus pedestal down sama pedestal up, terus sama tilting juga gitu, Pak. Oke. Nah, ini yang bagus ya. Kreatif bikin sendiri. Nah, selanjutnya ini yang jadi model siapa nih? Soalnya bukan Hasnan atau bukan Astrid nih. Itu teman kami, Pak. Oke, temannya. Oke, bagus. Nih, kalian udah bikinnya sendiri. Nah, oke, berarti udah 2 kelompok nih. Tapi ternyata ketika Bapak lihat, ada satu kelompok yang nggak ngumpulin nih. Dari kelompoknya Nazir sama Maryam. Nah, ini kenapa nih? Kalian nggak ngumpulin dan nggak ada konfirmasi juga ke Bapak ya? Jadi nggak bisa ditayangin videonya sekarang. Ya, pas saya di ghosting sama Maryam. Aduh, di ghostingnya gimana tuh? Nanti rencananya dia jadi modelnya, saya ngerekam, dia ngilang tanpa kabar. Saya sendiri melihat kucingnya tidur. Aduh, saya jadi bingung mau marah, mau sedih, atau mau ketawa jadinya. Ingat kamu ya. Oke, jadi ceritanya Nazir yang mau merekam, terus Maryamnya mau record, mau yang jadi modelnya, tapi Maryamnya hilang gitu ya, nggak ada kabar sama sekali ke Nazir juga.
Betul, Pak. Oke. Kalau gitu lain kali udah kamu coba hubungi Mariamnya nggak? Pas mau ngerjain tuh janjiannya kapan dan segala macamnya udah. Ini Pak, tadi kan kata Diva dia lagi ke itu kutub utara. Tapi dia nggak ngasih tahu ke kamu itu, ke kutub. Ngasih tahu malah kalau di kan parah banget. Ya, mungkin kamu nggak penting sih. Ya udah kalau gitu lain kali coba di follow up ya, terus bikin agenda yang lebih bagus lagi, dan kalau ada apa-apa nih kasusnya kayak gini sebelum hari deadline atau hari ini ditayangin, kamu konfirmasi dulu ke bapak ya, karena nggak ada konfirmasi jadi bapak nggak tahu nih kalian ini kenapa gitu. Kalau masalahnya kayak gini kan ya berat juga ya kalau buat Nazir ngerjain sendiri. Ya udah kalau gitu, tapi lain kali konfirmasi ya Nazir ya. Siap, Pak. Oke. Nah, nih berarti perolehan bintang hari ini kelompok 1 dapat 1, kelompok 2 dapat 1, dan kelompok 3 belum dapat ya. Nah, bintang ini tuh Bapak taruh tuh modelnya kayak desain tiket. Kenapa? Karena nanti kelompok ini kan isinya 2 orang. Kalau misalnya udah dapat 2 bintang, berarti dapat 2 tiket nonton gratis dari Bapak buat review film bareng-bareng nanti ya. Nih, kalian tinggal nemuin 1 bintang lagi nih, kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau kelompok 3 nih masih 2 bintang yang kosong. Nanti kita nonton film bareng-bareng, kita review bareng-bareng. Tinggal 1 bintang lagi di tugas selanjutnya. Semangat ya untuk ketiga kelompok yang ada ya. Nah, kenapa sih kalian harus belajar dan jangan lalai sama tugas-tugas yang kalian kerjakan atau Bapak kasih ya? Contohnya tadi gitu, dalam tugas sekecil apapun itu ada maknanya buat membangun kalian berkembang dan bertumbuh lagi. Ini contohnya Bapak nih, dulu pas masih kuliah, bikin film iseng-iseng bareng teman itu H-1, nggak ada rencana, nggak ada apapun, malam-malam nulis skrip, pagi syuting, malamnya lagi udah deadline dikumpulin dan akhirnya dapat piala. Juara berapa? Juara kedua coba. Ini Bapak sedikit flexing dulu ya biar kalian termotivasi gitu. Saya juga pernah juara, Pak. Oh, gimana tuh, Nazir? Juara di mana? Juara 2 juga, Di mana? tapi dari belakang. Oh, dari belakang. Bapak dari depan nih, nggak dari belakang. Nah, gitu ya. Lain kali dari tugas-tugas itu bisa memotivasi kalian, bisa nambah jam terbang kalian, pengalaman kalian buat ikut salah satunya kompetisi. Nanti kalian bisa achieve prestasi dari sana. Salah satu contohnya ini biar kalian termotivasi ya. Manfaatkan masa muda kalian. Asik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita bakal mempelajari hal-hal yang tadi tentang teknik pergerakan kamera. Kompetensi dasarnya hari ini yaitu menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Kemudian nantinya kalian diharapkan mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing, serta sudut pandang atau angle dari kamera. Kemudian ada indikator capaiannya, menjelaskan teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak, serta dapat melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan sudut pandang kamera. Kemudian setelah proses pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menguraikan proses pengambilan gambar bergerak, mengkorelasikan pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak, serta menunjukkan cara pergerakan kamera itu sendiri. Nah, modul pembelajarannya yang bisa diakses nanti Bapak kasih melalui Google Classroom, ada buku mengenai dasar-dasar broadcasting dan perfilman untuk kelas 10 semester 1 jurusan broadcasting ya. Nah, selanjutnya nih, minggu kemarin kita sudah belajar kamera angle dan sekarang kita bakal belajar kamera movement. Apa sih hubungan antara keduanya? Hubungan antara keduanya adalah dalam suatu shoot atau scene dalam sebuah film itu terdiri dari 2 hal ini, yaitu kamera movement serta kamera angle. Jadi menentukan sudut pengambilan gambarnya akan seperti apa serta pergerakan gambarnya akan seperti apa. Jadi dalam sebuah film itu terdiri dari sebuah scene. Nah, di dalam sebuah scene itu ada kamera movement-nya, ada kamera angle-nya. Nanti harus kalian tentukan ketika mau membangun sebuah film, di scene 1 akan seperti apa kamera movement-nya, kamera angle-nya seperti apa, scene 2 seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Jadi kamera movement dan kamera angle ini hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kalian mengambil sebuah video untuk sebuah scene yang nantinya akan membentuk suatu film, atau tujuannya untuk apapun, vlogging dan segala macam, itu hal-hal seperti ini tetap harus dipertimbangkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak di sini mau ngetes fokus kalian semua. Coba kalian fokus ya. Ini sebelum kita mulai, kita cek fokus dulu. Kira-kira, nih ya, Bapak mau ngetes pendengaran kalian dan fokus kalian setajam dan seserius apa gitu untuk nantinya memperhatikan Bapak memaparkan materi. Ini ada lagu, coba kalian tebak judul lagunya apa. Coba ya, udah pada siap belum? Siap. Siap, oke. Nazir siap, yang lain siap ya? Jangan siap ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entah apa maksudmu yang kutahu sayangimu, aku telah keliru ayo. Tulis di buku harianmu kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Ada yang tahu nggak? Diulang lagi ya, 1 kesempatan lagi. Simak baik-baik.
1, 2, 3. Entah apa maksudmu yang ku tahu sayangimu. Aku telah keliru ayo. Tulis di buku harianmu kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Ada yang tahu nggak? Boleh rasain atau langsung jawab? Lagu apa? Tulus bukan Pak, Tulus. Apa judulnya? Abu-abu. Coba kita lihat ya. Coba. Is. Bila engkau punya waktu di bawah basah Asli dapat pakai langit abu-abu, kau di mana? Kalau lagi galau ditinggal Mariam gitu ya. Wawasannya dan keseriusannya meningkat gitu. Itu kata lumayan buat tonton. kata Nafil tuh. Nazir anak galau ya nih. Bagus ya Nazir udah fokus nih. Wawasan lagunya juga bagus nih. Coba next ya. Coba yang lain jangan mau kalah. Ini lagu apa? Is. 1, 2, 3. Ku dekat denganmu lewati berbagai hal, ku ada di sisimu tanpa kau tahu perasaanku. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ku dekat denganmu lewati berbagai hal, ku ada di sisimu tanpa kau tahu perasaanku. Ya, ada yang tahu nggak? Boleh raise hand ataupun langsung jawab. Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3. Nggak ada ya? Nggak ada. Entong. Gitu. Oke, Nazir apa Nazir? Apa Nazir? Gak kedengar nih. Gimana Nazir? Nazir jadi jawab gak Nazir? Masih off mic tuh Nazir. Halo? Oh iya lupa Pak. Aduh. Ini tadi Tuh. cek ya. Iya, gak fokus nih. Jangan bikin Mariam terus dong. Gimana? Kali J Oke, judulnya. is only me. Wih, 1, 2. coba kita lihat ya. The answer is Diriku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm making that choice and you were not mine. Udah. Jangan galau. Wih, Nazir ini hatam banget ya, generasi galau bener nih. GG banget generasi galau. Oke, Nazir udah fokus ya. Berarti dapetin 2 poin nih di kuis kali ini. Yang paling pertama dong Pak. Oh iya, tapi kamu belum dapet tiket sih. Kalau itu harus ngerjain tugas Belum. tetap aja. Iya, tetap harus ngerjain tugas ya. Oke, sekarang Saya kita, tiket MCL Pak. aduh, nanti itu kita malam minggu ya, mabar tiket MCL. Bapak suka sakit nih, kebanyakan ngangkat piala. Anjay. Oke, kita lanjut materi ya. Fokus ya, sekalian udah fokus tadi kuisnya, walaupun Nazir doang yang berhasil. the Kita masuk ke materi, kamera movement. Jadi dalam film itu terdiri dari sequence. Nah, dari sequence itu terdiri dari kamera movement dan kamera angle-nya tadi. Nah, kemudian teknik pergerakan kamera atau movement kamera ini merupakan sebuah kegiatan membangun shoot video dengan cara menggerakkan kamera. Tujuannya ada 2 secara garis besar, yaitu membuat film lebih dinamis dan tidak terkesan kaku, serta untuk mengarahkan perhatian penonton. Film ini akan dibawa kemana? Apa yang lagi diceritakan, poin penting apa yang ingin disampaikan. Nah, itu dapat melalui kamera movement. Nah, kamera movement yang pertama yang akan kita pelajari adalah statik. Jadi statik ini kameranya diam, dikunci itu ada satu titik, di mana biasanya menggunakan tripod. Nah, digunakannya untuk dialog, menyusun komposisi, serta mendalami suatu adegan. Jika dilihat ya secara singkat nih. Nah, jadi kameranya dikunci aja di satu titik itu. Sedangkan film atau adegannya tetap berjalan. Nah, seperti ini. Jadi kamera hanya dikunci pada satu titik untuk menyampaikan maksud-maksud yang tadi ya, untuk dialog, menyusun komposisi, serta mendalami suatu peran. Nah, untuk kalian nih, ada yang pernah nyoba nge-shoot pakai teknik ini belum? Entong. Oke, Nazir lagi. Kenapa Nazir? Udah pernah? Ingat saya sih pernah. Kapan tuh? Waktu kucing saya baru saya adopsi, Ya. saya coba untuk mengabadikan momen dari ketika dia bayi gitu. Oh, Saya dibikin. gunakan iya gitu sate gitu. Kucingnya malah diem juga. Jadinya kayak foto dong kalau kucing diem, kamera diem. Jadinya kayak patung gitu. Coba lagi lain kali ya. Oke, niatnya berarti mau bikin time lapse ya, dari kecil ke besar gitu, di satu titik, tapi kucingnya diem terus. Iya saya didiemin. Jadi ghosting didiemin. Waduh. Ghosting didiemin, kacau banget nih Nazir ya. Coba nanti belajar sama Nafil atau Hasnan barangkali ya. Oke, gitu. Bagus ya kalau udah punya pengalaman buat nyobain teknik pergerakan kamera ini. Yang lanjut,
Yang berikutnya adalah pen. Pen ini memutar kamera secara horizontal dari kiri atau ke kanan. Tujuannya adalah untuk mengikuti karakter ataupun mengungkap informasi. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini kudanya lagi berjalan, terus di sini ada si pemburu. Nah, ini atau Kapten Amerika yaitu bergerak, ini lagi melirik. Nah, itu bisa digunakan teknik pen ini ya. Jadi perputaran kamera secara horizontal dari kiri ke kanan ataupun untuk mengikuti karakter ataupun mengungkap informasi. Nah, selanjutnya ada saudaranya pen, ada web pen, yaitu perputaran kamera yang digunakan untuk melakukan shoot terhadap dua karakter berbeda untuk membangun hubungan timbal balik antara satu karakter yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Ini kayak gini. These are known as whip pans. Satu lagi nari, yang satu lagi main piano. Director Damien Di penari kan pasti ngikutin tempo dan ketukan dari piano. Jadi mereka itu sebenarnya saling berhubungan gitu. Nah, bisa ditampilkan dengan teknik web pen ini gitu. Selanjutnya ada tilt. Nah, tilt ini menggerakkan kamera ke atas ataupun ke bawah, artinya secara vertikal ya, mendamak ya tapi. Nah, itu untuk mengikuti pergerakan objek, karakter, menguatkan dominasi seseorang ataupun mengungkapkan informasi. Contohnya seperti apa? tilt. Seperti ini. A tilt directs the camera upward or downward. Jadi nunduk atau mendamak. Filmmakers use tilts to capture the verticality of a film's Yang world. bolanya lempar, bolanya ke atas, diikuti. Nah, udah seperti tadi karakter, tapi dilakukannya pada kamera. Itu untuk mengikuti gerakan objek, menguatkan dominasi maupun mengungkap informasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi setelah tadi kalian udah belajar tuh, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan apresiasi. Di sini sesuai pembagian kelompok yang sebelumnya ya, tadi ada Nafil dan Diva, kemudian ada Hasnan dan Astrid, kemudian ada Nazir dan Mariam. Silahkan perhatikan video yang nanti akan ditayangkan, lakukan analisa bersama anggota kelompok mengenai teknik pergerakan kamera apa yang akan digunakan. Nah, ini Bapak akan tayangkan, dan silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, tadi salah satu film pendek hasil karya dari siswa-siswa SMA Santo Paulus Pontianak yang juara FLS 2N tingkat provinsi juara pertama. Nah, selanjutnya silahkan kalian analisis selama 3 menit, kemudian nanti hasilnya silahkan boleh kalian lewat Canva, PowerPoint atau apapun itu secara visual nanti kalian share screen-kan dan kemudian jelaskan kalian nemu teknik pergerakan kamera apa aja tadi di film tadi. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok siapa yang paling cepat raise hand di hitungan ketiga, itu yang bakal presentasi dan dapat tiket tambahan biar kelompoknya lengkap buat review film ke bioskop bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, Diva sama Nafil duluan. Kalian sekelompok juga. Boleh, silahkan share screen. Ayo, siapa yang mau share screen? Diva atau Nafil? Oke, Diva ya. Boleh, silahkan. Jadi yang pertama ada tracking, yang kedua static, yang ketiga pen, ada tilt, pull out, dan tracking. Oke, jadi ada 6 ya? Iya. Oke, ada tracking, ada static, pen, ada tilt, pull out, sama tracking. Dan kebetulan udah kita pelajari tadi ya. Berarti cocok nih antara filmnya sama apa yang kita pelajari. Ada tambahan nggak mungkin di luar dari teknik pergerakannya? Menurut kalian film itu tadi kayak gimana gitu? Pesan yang disampaikan dan segala macam. Jadi dalam analisis kami tuh ada teknik yang pergerakan tadi tuh. Filmnya bagus, ada kesadaran penting dalam literasi dan buat kalangan anak muda. Terus dikemas dengan baik, dan itu pantas banget buat jadi juara FLS 2N tingkat provinsi. Oke, ya baik, terima kasih ya udah nemu 6 teknik pergerakan kamera dan apresiasi tadi dari filmnya itu seperti apa. Boleh di stop share screen aja dan Bapak yang lanjutkan. Oke, tadi kata Diva filmnya pantas buat juara di FLS 2N tingkat provinsi ya, karena punya punya pesan yang bagus ya. Karena salah satu bagian dari film adalah harus bisa mendidik atau mengedukasi, menghibur, dan juga tadi memberikan kesadaran kepada orang yang nontonnya. Jadi harus ada sisi edukasinya, harus ada sisi menghiburnya, dan bisa membangun awareness terhadap penontonnya. Itu salah satu peran film yang jarang ditonjolkan. Nah, tadi film pendek tadi mungkin berhasil menonjolkan hal tersebut sehingga diputuskan juri layak untuk jadi juara. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mempelajari teknik-teknik pergerakan kamera yang tadi, sudah mampu menganalisis ya tadi kelompoknya Nafil dan Diva, berarti tiket kalian lengkap dapat 1 bintang lagi. Nanti di akhir kelas kita bakal
ke bioskop buat review film dan kalian tiketnya udah lengkap, nggak perlu khawatir kekurangan tiket dan harus beli tiket. Nah, yang lain masih kurang 1, kelompoknya Nazir masih kurang 2, nanti di tugas berikutnya maksimalkan. Nah, selanjutnya yang Bapak harapkan ketika kalian sudah mampu mempelajari itu semua adalah tadi kalian bisa jadi the next cinematographer yang handal. Salah satunya Ical Tanjung ini, dia udah dapat 11 nominasi dan 4 kali menang di kategori sinematografi terbaik. Portofolio filmnya ada Pengabdi Setan 2, Tanah Jahanam, dan juga Gundala. Jadi kalian bisa jadi the next Ical Tanjung, kemudian jadi the next Pak Ipung, dan selanjutnya kalian jadi sinematografi yang handal. Belajar dari sini, dimulai dari sini, dimulai dari karya kalian pertama, berkembang terus, dan berkembang terus. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang mau Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu setiap kamera movement ini punya tujuan dan ceritanya masing-masing, dan setiap filmmaker harus memahami bahasa tersebut dalam menentukan list movement kamera yang nantinya akan digunakan. Ada yang mau nambahin nggak nih, kenapa movement kamera itu penting? Ada nggak? Ada yang mau ngasih kesimpulan lain selain Bapak tadi? Kesimpulan apa, Pak? Kenapa kamera movement itu penting? Ada nggak? Saya boleh, Pak. Oke, Hasnan boleh, gimana nih? Jadi setiap movement kamera itu kan penting banget, soalnya tujuannya itu masing-masing punya tujuannya masing-masing gitu, Pak. Sehingga kita selaku sinematografer itu harus paham betul gitu, biar bisa mengarahkan penonton untuk menangkap cerita lebih baik lagi dan membuat film jadi lebih mengalir gitu, Pak. Ya, betul sekali. Dan terima kasih ya, tadi membuat film lebih menarik dan mengalir, dan mungkin juga mendatangkan lebih banyak penonton. Dari segi komersial itu mungkin saja, dan tentu pasti dari segi seni dapat meningkatnya tadi, membangun cerita, membuat film lebih menarik, dan membuat film lebih mengalir. Itu poin penting yang tadi Hasan sampaikan, betul dan bagus sekali. Selanjutnya ada kuis. Nah, kuis ini bisa kalian akses melalui Quizizz, dan itu menjadi bukti kehadiran kalian. Selain yang tadi, bukti kehadiran kalian kalau kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Jadi absensinya ada di awal dan di akhirnya, sama kuis ini. Nanti silahkan diikuti kuisnya, bisa kalian ikuti kapanpun. Nanti juga ada hasil rankingnya. Nah, nanti yang ranking 1 Bapak kasih tiket lagi. Tapi kalau nanti yang menang Diva atau Nafil, jadi kan kelebihan 1 tuh boleh di bawah siapa ya? Bawah ayamnya mungkin ya, gitu, nggak apa-apa. Nah, nanti yang juara 1 aja ya, kan rankingnya biasanya 3 tuh kalau di Quizizz. Nah, ini yang 1-nya doang yang dapat. Oke. Isi sampai nanti batasnya 30 menit dari sekarang. Silahkan diisi, dan nanti yang rankingnya Bapak kabarkan di grup yang dapat tiketnya siapa. Nah, ini pemanasannya, sebutkan kembali kamera movement apa saja yang baru kalian pelajari. Itu hayati saja dalam diri kalian, tadi udah belajar apa saja. Nah, itu yang bakal ada di dalam kuisnya. Oke? Itu dari Bapak. Kemudian terakhir, bakal ada tugas. Nah, ini tugas di luar kuis ya. Ini tugasnya juga ada tiketnya lagi. Semua dari Bapak ada tiket pokoknya. Kalian harus senang. Nah, tugasnya menganalisis teknik pergerakan kamera, tujuannya terus mampu menerapkan teknik pergerakan kamera. Nah, bentuk tugasnya seperti apa? Bentuk tugasnya diskusikan tentang teknik pergerakan kamera, kemudian praktikan teknik pergerakan kamera tersebut atau apa hasil diskusi kalian, praktikan. Berarti contohnya kayak yang tadi udah dibuat sama kelompoknya Hasnan sama Astrid. Nah, cuman di sini ada topiknya. Topiknya apa? Topiknya yaitu mengenai apa ya? Yang lagi hits atau lagi, ini karena kalian mau liburan kan ya, berarti udah nyiap mungkin destinasi wisata kalian, tentang tempat wisata yang ada di sekitar kalian. Nah, gunakan teknik pergerakan kamera berdasarkan framing maupun angle kameranya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, kalau dirasa sudah cukup, silakan nanti kumpulkan di link draft yang sudah ini, nanti Bapak kirimkan juga. Tanggal 14 Juni paling lambat jam 23.59. Belajar dari yang tadi sudah terjadi. Kalau ada apapun ataupun kendala, silakan konfirmasikan kepada Bapak. Minggu depan kita presentasikan kembali. Mungkin itu saja. Kalau dirasa sudah jelas, kita sudah ada di penghujung. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyimak dengan baik pada pertemuan kali ini. Semoga nanti kegiatan ujian praktiknya lancar. Silakan ditutup kembali oleh doa oleh Hasnan. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam hati, dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semua. Sekali lagi terima kasih juga Hasnan sudah memandu doa di awal dan di akhir. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngabarin Maryam untuk bisa hadir di
pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.